Malam ini aku bakal lanjutin lagi ceritanya Bang Rifki. So buat teman-teman semuanya, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan subscribe channel aku. Follow juga akun TikTok dan akun Instagram aku. Linknya ada di deskripsi video. Terima kasih. Hari ini aku mau lanjutin part keempat dari ceritanya Bang Rifki, yaitu sopir ojol yang aku suka. Sebenarnya di part keempat ini ada beberapa drama yang terjadi, dan ini juga tidak aku sengaja karena pada saat itu aku memang agak sedikit selektif gitu loh untuk bisa deketin dia, karena dia itu termasuk orang yang kayak konsisten dengan omongan, dan dia termasuk orang yang kayak kalau misalkan dengan dalam hubungan itu tuh bener-bener kayak dia tuh ngejaga banget hubungannya dia dengan keluarganya gitu. Nah di sini posisinya aku kan sebagai customernya dia kan, artinya orang yang sebenarnya punya hak untuk waktunya dia gitu kan. Nah ditambah satu lagi, saat itu aku sama dia tuh sebenarnya nggak ada hubungan apa-apa. Mungkin akunya aja yang terlalu kebaperan gitu. Aku aja yang terlalu kayak terlalu mengidolakan dia gitu kan. Setelah mendapatkan beberapa perlakuan yang tidak enak dari dia, aku berusaha untuk kayak gak mau gitu kan. Aku nggak mau lagi terlalu berharap sama orang seperti itu gitu kan. Nah terus aku belum cerita aja udah ketawa aja sih ngebayanginnya. Jadi dia kan masukin adiknya masuk kerja di situ. Bukan dimasukin sih, lebih tepatnya dia juga nggak sadar atau dia juga nggak tahu ternyata adik iparnya itu dapat panggilan kerja di tempat aku kerja gitu kan. Nah di situ tuh posisinya aku emang belum kenal sama adiknya. Terus waktu dia interview doang aku pernah lihat dia nganterin adiknya itu kan. Nah terus di hari hari setelah dia interview itu, dia kan rutin antar jemput aku kan. Nah terus pada suatu hari, ini ceritanya pada suatu hari aku dijemput lah sama dia dengan mobilnya. Kan awalnya memang kita tuh kan antar jemput pakai motor kan, biasanya motornya dia gitu kan. Dan aku juga udah tahu dia itu selalu datang sebelum waktunya berangkat gitu kan, kayak 10 menit sebelum berangkat dia udah datang. Nah di situ posisinya aku lagi nyariin dia kan, kok dia nggak datang kayak gitu kan. Aku nungguin sampai beberapa menit gitu kan, sampai aku mikir kayak jangan sampai dia lupa lagi nih jemput aku, atau dia ada urusan keluarga lagi. Nah ini nih udah nggak bisa aku toleran dong, karena emang udah beberapa kali dia ngelakuin itu kan. Ternyata dia itu parkir di depan gerbang kosan aku, dan aku juga nggak lihat dong. Sedangkan pada saat itu gerbang kosan aku tuh belum terbuka. Biasanya dia itu kan udah ngebuka langsung gerbang kosan aku, terus dia juga udah standby gitu kan di depan kosan aku. Jadi saat itu aku mikir, apa jangan-jangan aku terlalu kecepatan gitu kan. Akhirnya aku tungguin aja dong di depan kosan sampai 15 menit. Aduh lama banget sih. Aku telepon berdering, dan diangkat tuh. Halo dek, kamu di mana? Udah siap belum? Terus aku bilang, aku udah dari tadi siap. Abang di mana? Aku udah siap dari tadi, aku udah di depan. Iya abang juga udah di depan. Mana? Sempet berantem juga tuh. Kayak dia nggak ngomong di depan mana gitu kan. Kata dia, abang di depan deket jalan. Ya gimana sih, mau kesel tapi pagi-pagi kan moodnya harus bagus dong, mau berangkat kerja gitu kan. Jadinya nanti nyampe di kerjaan aku nggak bad mood gitu kan. Aduh, aku dengan sabarnya bilang kayak, oh ya udah aku keluar ya sebentar. Tungguin tuh sama dia. Terus aku buka pagar, seret, muncul mobilnya dia di depan. Halo, kata dia gitu. Halo dek, selamat pagi. Dia selalu menyambut aku dengan senyuman manisnya. Terus aku bilang, pagi. Kenapa mukanya bad mood banget? Lagi ada masalah? Terus aku ngomong dalam hati nih, seandainya dia tahu dalam hati aku tuh kayak gimana dulu. Aku bilang kayak gini, eluh masalahnya, tahu nggak sih lo? Nggak, aku nggak mungkin dong ngomong kayak gitu. Dia kan udah bela-belain datang lebih awal, tapi kita miskom.
Ya udahlah, akhirnya aku duduk di belakang. Terus dia bilang kayak gini, kenapa harus di belakang? Emang gak bisa di depan? Depan aja dek, di depan kan gak ada orang. Iya, pindah lah aku tuh kan. Kalian tahu gak sih, aku pindahnya gak lewat pintu, lewat kursi dekat, lewat yang di depannya dia. Artinya ya udah, aku langsung loncat aja tuh dari kursi belakang ke bangku depan. Dia langsung kayak pelan-pelan kayak gitu kan. Ya gimana, orang aku juga lagi nggak mood kan. Terus aku bilang ya udah sih, tinggal minggir, aku bilang kayak gitu kan. Terus aku, ya gimana sih, cewek-cewek lagi labil gitu kan. Ya udahlah, dipahami lah gitu sama dia kan. Terus aku diem duduk di depan sambil kayak ngaca. Aduh, bawa kaca nggak tuh aku dulu tuh. Terus sambil ngaca, terus benerin rambut. Karena aku pakai kacamata ya. Aku pakai kacamata karena memang mata aku ada sedikit minus gitu. Jadi harus butuh kacamata banget untuk bisa melihat orang lebih jelas, apalagi suami orang di samping aku. Terus aku bilang, tumben abang bawa mobil, biasanya kan pakai motor. Iya, lagi pengen bawa mobil, soalnya motornya dipakai adik ipar. Oh, yang kemarin itu tes di tempat aku. Iya. Terus gimana kelanjutannya? Dipanggil lagi nggak? Nggak tahu sih. Kayaknya sih lagi nungguin. Sambil nungguin dia juga interview di tempat yang lain. Dalam pikiran aku, aduh, kalau misalkan dia nanti satu kerjaan dengan aku bisa rebutan nih sama abangnya yang ganteng ini. Kan pasti dia rebutan tuh kayak antar jemput dia juga, atau enggak bisa jadi aku bakalan bareng sama dia kan. Aku udah kepikiran itu sih. Terus kataku, oh ya udah, semoga nanti mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Aku bilang kayak gitu. Apalagi dia itu baru aja lulus, sama kayak aku sih sebenarnya. Berarti dia seumuran sama aku. Terus udah deh, kita ngobrol-ngobrol sampailah kita di tempat kerja. Terus gak lama kemudian dia balik dong. Dia balik tanpa omongan apapun. Terus aku muter balik badan kayak, makasih abang. Iya, sama-sama dek, selamat bekerja gitu kata dia. Terus aku melambaikan tangan kayak seolah-olah seorang kekasih meninggalkan pasangannya, kayak gitulah ceritanya. Bye, kayak gitu. Terus aku langsung masuk, nyampe di dalam ruangan aku langsung touch up, bersih-bersih, beres-beres, kayak pokoknya harus rapi, stainless lah gitu ibaratnya. Baju aku rapihin, terus meja aku rapihin, pokoknya semuanya harus rapi, baru aku bisa nyaman bekerja kayak gitu. Nah terus tadi aku bawa kue. Aku makan kue itu dulu sambil ngopi, makan kue. Terus beberapa teman-teman aku tuh ada yang udah datang, ada yang baru juga datang. Kita kan mulai kerjanya tuh jam 8 kurang 20 menit gitu dah. Di situ posisinya aku datangnya jam 7:10. Jadi masih ada waktu 30 menit untuk beres-beres. Ada yang masih sarapan, ada yang ngobrol, bergosip dan lain sebagainya. Tapi aku enggak. Aku enggak yang seperti itu gitu. Jadi di teman kerjaan ya udah sebatas teman kerja, bukan teman untuk bergosip, karena aku nggak mau banget nyari masalah gitu. Dan aku juga nggak mau kayak si ini ngomongin si itu ngomongin si ini, dan nanti akan berantem. Aduh, pusing banget aku dengan drama-drama kayak begitu. Walaupun aku udah kayak begitu, pasti ada aja sih orang-orang yang nggak suka sama aku gitu kan. Tapi tidak masalah. Nah di situ ada teman cowok aku maksudnya teman cowok di ruangan itu, dan aku juga lumayan dekat sih sama dia. Dia anak magang sebenarnya, cuman dia magangnya udah lama nih, tapi belum ada belum ada keputusan untuk lanjut atau enggaknya gitu loh. Jadi dia tetap mengerjakan tugasnya dia. Terkadang aku kalau lagi bosan, aku lagi boring banget dengan kerjaan aku, karena aku nyamperin dia ke mejanya dia, terus bawa kursi plastik gitu. Terus aku duduk dari sampingnya dia sambil ngeliatin dia kerja. Terus dia bilang, ya udah nggak apa-apa asalkan aku nggak mengganggu. Dan di situ tuh tempat kerjaan kita itu antara satu dengan yang lainnya itu tidak berdekatan banget gitu loh. Jadi kayak kita tuh dikasih sekat. Kalian tahu nggak sih dulu lagi boomingnya warnet. Nah warnet itu kan memiliki sekat-sekat kayak kamar gitu kan. Nah kayak gitu tempat kerjaan aku dulu. Jadi orang lain nggak tahu
kita ngerjain apa, dan kita juga nggak tahu yang lain ngerjain apa gitu. Dan kalaupun kita ngelakuin hal-hal aneh-aneh, sebenarnya nggak bisa, karena di belakang kita itu omplong gitu, maksudnya kayak ya bisa aja kelihatan sama orang lain gitu. Tapi kalau dari samping kiri dan kanan, kita nggak bakalan tahu orang lain ngerjain apa, seperti itu deh. Kalau aku kan ngerjainnya tugas yang udah diberikan di email aja gitu kan, ataupun melalui by telepon gitu. Kalau misalkan atasan aku nelpon aku, ya aku nanti bakalan ngecek email, terus aku bakalan ngerjain tugas-tugas aku hari itu. Dan itu emang benar-benar banyak banget. Ya gimana sih nggak stres gitu loh dengan kerjaan sebanyak itu yang aku handle aku sendiri pada saat itu. Makanya aku kadang suka teteran. Kalau aku keteteran, aku sampai bilang minta waktunya ditambahin gitu untuk bisa menyelesaikan tugas itu. Karena ya biasalah kalau kerjaan di perkantoran kayak gitu, ada waktu-waktu yang ditentukan. Kalau emang kita nggak sanggup, nanti kita akan dilimpahkan pekerjaan kita ke orang lain, dan nanti komisinya juga akan dibagi dua. Kayak gitu deh. Kalau aku bisa menyelesaikan itu, komisinya full buat aku. Oke, kita nggak usah ngebahas tentang pekerjaan kita. Kita lanjut aja dengan kisah aku dengan Abang Rifki ini gitu kan. Terus makan siang nih ceritanya, aku kembalilah ke tempat aku dari tempat teman aku tadi. Aku balik lagi ke ruangan aku, terus aku lihat notif handphone aku. Ternyata handphone aku ketinggalan. Dulu aku punya 2 handphone, satu handphone untuk pribadi, satu handphone untuk pekerjaan. Jadi orang-orang yang di dalam lingkungan pekerjaan aku tidak tahu tentang kepribadian aku, dan begitu pun sebaliknya, aku juga nggak mau tahu tentang kepribadian mereka. Seperti itu. Jadi handphone aku yang untuk pekerjaan itu suka aku tinggalin aja gitu di meja kantor kayak gitu kan. Nah terus nomor handphone aku ini yang untuk bekerja ini, itu aku kasih ke Bang Rifki, karena emang aku naruh Bang Rifki itu di tempat yang di nomor kontak bekerja gitu loh. Jadi dia nggak aku masukin ke kontak pribadi aku sebelum dia nanti jadi milik aku. Oh my god, kalau udah kepikiran lah gimana jadinya nanti. Terus dia tiba-tiba nawarin aku untuk beli makanan lagi promo. Ceritanya begitu. Aku yang pada saat itu emang lagi lapar juga. Kan kita lagi makan siang nih, mau makan siang lah ceritanya. Temen aku tadi pas kita lagi ngobrol ngajakin makan nasi padang. Udah tergiur dong aku, karena di situ nasi padangnya juga enak banget. Aku suka banget. Pokoknya semua lauk yang ada di nasi padang itu aku suka banget gitu kan. Jadi kalau teman aku ini ngajak aku selalu nggak ada kata tolak gitu. Aku bilang iya. Tapi tiba-tiba nih HP bunyi dan nawarin aku makanan lagi promo. Dia bilang kayak gini, Adek mau nggak abang beli makan ini, tapi kalau kita belinya lebih dari 1 nanti akan ada harga promo. Adek mau ya, nanti abang kirimin. Gimana? Terus aku bilang kayak gini, terus aku bayar berapa bang? Gak usah, ini buat adek aja, nggak apa-apa, biar abang dapat harga promo. Padahal sama aja dong, kalau beli 1 dia harganya segitu. Nah nanti kalau misalkan dia beli 2, dia dapat harga potongan berapa, tetap aja dia ngeluarin budget segitu kan. Cuman nggak tahu sih, mungkin dia karena emang lagi niat baik ya. Terus juga kadang aku suka traktir dia juga kalau pulang kerja kayak gitu kan. Terus dia mencoba mentraktir aku gitu ceritanya. Terus kata dia, sebagai permintaan maaf abang tadi pagi, abang beliin kamu makanan ini. Oke, aku langsung jawab oke, terima kasih, sampai ketemu nanti gitu, karena dia yang ngirim sendiri makanan itu ke kantor. Ujuk teman aku udah nyamperin aku, Dek, ayo dek kita makan. Terus aku bilang kayak gini, sebentar ya, ini aku dikirimin makan dari rumah, tapi ntar aku taruh di sini dulu aja, kita tetap makan nasi padang kok. Terus kata dia, emang lu nggak bilang kalau misalkan lu bakalan makan di ini? Iya udah bilang, cuma tetap dia nganterin makan. Ya udahlah, karena gue nggak enak, ya gue tungguin dulu makanan itu. Ya udah kalau gitu, gue tunggu di tempat aja ya. Soalnya nanti gue bareng sama yang lain juga. Ya udah nggak apa-apa. Ternyata dia itu juga bareng sama teman kantor yang lain. Nah aku juga sebenarnya ya biasa-biasa aja, maksudnya kayak aku nyambung ke siapapun, ke teman perempuan nyambung, ke teman laki-laki nyambung, asalkan tidak mengulik masalah pribadi gitulah. Jadi kalau misalkan udah mengulik masalah pribadi, aku nggak bakalan masuk lagi ke circle mereka gitu. Nah ini teman cowok aku nih ya termasuk orang yang kayak netral lah.
dia tidak pernah mengungkit-ungkit, bukan mengungkit deh, kayak menanyakan masalah-masalah privasi dan pribadi gitu ke aku gitu. Jadi ya aku slow-slow aja sih ketika berhubungan sama mereka. Nah terus sampailah suatu waktu telepon aku bunyi karena si abang Rifki ini datang nyamperin aku. Dia udah nyampe di kantor pos. Kantor pos. Ngapain di kantor pos? Mau ngirim aku ke pulang kan nggak mungkin. Dia nyampe di pos security. Abang udah nyampe di pos. Oh ya udah tunggu bentar, tunggu di situ. Dia tunggulah di situ sambil ngobrol sama security. Dia pakai seragam ojol. Terus dengan percaya dirinya dia bawa bungkusan itu ke aku. Dan aku tuh sangat menghargai effortnya dia gitu lah. Dan dia sebenarnya baik loh. Baik kalau dia gak diracuni pikirannya sama istrinya. Tapi kalau dia diracuni sama istrinya, udah berubah 90 derajat, bahkan sampai 180 derajat gitu. Dan aku tidak mengenal dia ketika dia udah sama istrinya gitu. Nah ini kayaknya dia lagi nggak begitu dikekang banget sama istrinya gitu, jadi dia ya udah gitu bisa ketemu sama aku gitu. Terus aku dari ruangan jujuk jalan dengan lenggak-lenggok yang sangat manis gitu kan. Terus nyampelah di depannya Bang Rifki. Halo Bang, kata dia. Halo adek, ini makanan buat kamu, nanti dimakan ya. Soalnya kalau misalkan dimakannya sore atau malam, ini makanannya udah nggak bisa dimakan. Kamu makannya sekarang. Aduh, aku jadi nggak enak dong. Sebenarnya aku juga pengen nasi padang. Cuman aku udah dikasih makanan ini, ya mau gak mau aku harus makan ini dong. Dan aku bilang, terima kasih ya Bang Rifki. Terus dia bilang, sama-sama adek. Ya udah abang lanjut lagi ya kerja. Terus ya udah, akhirnya aku memutuskan untuk berbalik arah dan aku makanlah itu makanan sampai aku kekenyangan. Dan aku lupa kalau aku udah janjian sama si teman aku tadi. Tapi sebenarnya sih gak masalah juga, karena teman aku juga gak begitu yang kayak gimana gitu, kayak lu gimana sih, kayak nggak kayak gitu juga. Paling juga nanti ketika udah nyampe di kantor lagi dia pasti ngomong kayak gini, lu tadi nggak jadi makan dek, makan apa jadinya, kayak gitu. Pasti kayak gitu sih, nggak bakalan gitu, nggak mungkin. Nah terus selesai aku makan di kantin. Sebenarnya juga banyak yang makan di kantin karena banyak yang bawa bekal dari rumah gitu kan. Ujuk-ujuk makan, aku nikmat banget karena makanan dikasih sama orang yang spesial yang aku suka. Entahlah dia itu suka sama aku atau tidak. Cuman katanya sih tadi ini sebagai permintaan maaf dia tadi pagi yang bikin aku kesel, bad mood. Dan berhasil bikin aku senang hari itu. Terus setelah selesai makan, aku lanjut sholat. Selesai sholat itu aku baca Al-Quran dulu sebentar. Terus itu adalah rutinitas aku dulu. Aku benar-benar kayak kalau untuk ibadah itu insya Allah aku tuh benar-benar kayak ya udah cukup aku dengan Tuhan aku aja yang tahu. Tentang ibadah aku nggak perlu juga sih aku umbar-umbar kayak gini itu. Walaupun sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran aku yang pengen banget aku tanyain tapi belum cocok ke siapa yang aku tanyakan gitu kan. Sampai aku nanti ketemu sama guru yang benar-benar bisa mengarahkan aku ke tempat-tempat yang lebih baik gitu. Atau ya nanti kita coba bisa lihat aja siapakah orang yang bisa membimbing aku nantinya untuk bisa merubah kepribadian aku ini. Sekarang aku ya tertutup aja sih, nggak begitu yang kayak gimana-gimana. Selesai itu aku lanjut lagi ke ruangan bekerja seperti biasanya. Tiba-tiba datanglah atasan aku. Dia sebenarnya bukan atasan ya, lebih kayak leader aku. Iya dah. Leader aku ini cewek. Dia baik banget, super baik banget. Dan dia itu dikenalin sama pak dosen aku. Dan Pak dosen aku juga udah menceritakan tentang aku, semua background aku ke si leader aku ini gitu. Aku sebutnya dia adalah ibu atasan gitu. Jadi ibu atasan aku ini termasuk ibu yang sangat bijak. Dan dia tuh sangat-sangat bisa mengelola semua. Dan bijak dengan hal apapun gitu. Dan aku tuh selalu sama dia gitu. Dengan umurnya dia, pengalamannya dia dan lain sebagainya. Keren sih. Aku termasuk orang yang termotivasi tentang perjalanan hidupnya dia. Suatu waktu pas
pas di jam mau pulang, tiba-tiba aku didatengin sama dia kan, sama beliau lah ceritanya. Ade, nanti pulang nanti pulang ke ruangan saya dulu ya sebentar, ada yang mau saya omongin. Oh iya baik bu, nanti saya kesana sebelum waktunya pulang. Nanti kamu beres-beres aja, langsung beres-beres sebelum kamu waktunya pulang. Kamu ke ruangan saya, paling ya kita ngobrol 30-40 menitan lah. Aku langsung agak sedikit kaget dong, agak sedikit shock juga, karena aku pikir aku kan baru nih kerja di situ, takutnya ada aku melakukan kesalahan atau aku ada komplainan dari customer dan lain sebagainya. Pokoknya udah banyak sekali tuh pikiran-pikiran aku ketika udah dipanggil sama atasan aku. Dan dipanggilnya itu tuh emang langsung, nggak lewat by phone atau apapun gitu, nggak lewat pesan orang gitu, langsung manggil aku di tempat aku. Singkat cerita, pas mau waktunya pulang, aku langsung beres-beres bawa tas. Adalah satu teman aku yang nyeletuk, kemana dek, kan belum waktunya pulang. Saya tadi dipanggil sama ibu mau ke ruangannya, jadi sekalian aja pulang. Oh, oke. Kepo banget sama orang. Ish, paling males sama orang yang kepo kayak begitu. Maksud aku tuh kayak, apaan sih? Yang penting kerjaan aku beres dan aku juga nggak ganggu elu gitu kan. Aku sebenarnya yakin aja sih nanti bakalan jadi omongan sama teman-teman aku yang lainnya. Karena satu, aku tuh dititipin sama pak dosen aku ke bos aku ini. Itu orang-orang pada tahunya seperti itu. Yang kedua, kerjaan aku tuh lebih ringan dari mereka, itu kata mereka. Tapi kalau kata aku sih, aku kan pengalaman kerja aku kan belum banyak. Otomatis pekerjaan aku juga dikasihnya nggak begitu berat dong. Tapi menurut aku itu sudah berat banget gitu kan. Aku bisa menyelesaikan itu satu hari aja udah keren banget loh. Itu menurut aku. Tapi menurut mereka, mungkin karena mereka udah banyak pengalaman, jadi mereka kayak merasa rugi gitulah. Ya udahlah, yang penting aku digaji sama atasan aku dan aku juga udah mengerjakan tugas aku sesuai dengan job desk aku. Sampailah di ruangan big boss ceritanya. Di situ tuh aku disuruh duduk dulu dan di situ ada 3 orang cowok. 3 orang cowok ini aku nggak tahu sih apakah ini adalah mitra dari kantor kita. Oh my god, mohon maaf aku agak sedikit cengklak. Aduh, kehausan nih ceritanya. Ya pokoknya kayak gitu. Aku disuruh duduk dulu di situ dengan manis. Aku duduk di paling ujung dan 3 orang ini menatapku dengan penuh misteri gitu loh, kayak mau menerkam buaya, menerkam ikan gitu kan ceritanya. Kataku, aduh takut banget. Apa, hello gitu kan, pengen aku sapa mereka semuanya dengan kecentilan aku gitu kan, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena ada big boss aku di situ. Terus gak lama kemudian 2 orang dari cowok yang tadi keluar, tinggal 1. Nah 1 orang ini aku pikir mereka bertiga ini ternyata sama kayak aku, dipanggil untuk ngobrol atau apa gitu kan. Terus yang 1 ini tetap tinggal di ruangan itu. Dan setelah itu aku dipanggil juga. Terus gak lama kemudian kita ngobrol. Dan akhir dari obrolan kita itu adalah aku bakalan dipindahin ke divisi lain. Oh my god. Hah? Yang bener aja gitu kan. Aku baru beberapa bulan loh di sini. Kok aku tiba-tiba dipindahin ke divisi lain dan aku bakalan dipartnerin sama orang-orang yang tadi ternyata. Terus ibu yakin saya baru loh di sini bu gitu kan. Ih, kan aku gemes gitu kan. Kayak yang bener aja. Aku dipindahin ke divisi lain dan sama orang-orang yang mungkin lebih talented gitu loh. Maksudnya kayak lebih berprestasi daripada aku gitu kan. Kata si ibu ini, selama beberapa bulan ini saya tinjau, saya lihat pekerjaan kamu dan tidak ada yang bad. Semuanya bagus dan bahkan hasilnya juga bagus. Banyak klien yang support dan banyak klien juga yang senang dengan hasil kerja kamu. Pokoknya nanti kamu bakalan bergabung dengan beberapa tim saya yang lainnya dan kamu akan dipindahkan ke ruangan yang agak lebih privat. Oh my god, sama orang-orang ganteng tadi. Aduh, berasa aku pengen digangbang. Gak ada bercanda deh. Gak boleh kayak gitu. Lu gak boleh liar. Kita berusaha untuk lebih formalitas gitu kan jawabnya. Kayak ya udah, pada saat itu aku jawabnya seperti ini. Jika memang saya adalah kandidat yang pas dan yang cocok
untuk menempati posisi ini dengan segala hormat, dengan segala tanggung jawab, dengan segala kemampuan yang saya punya. Saya akan menerima tawaran ini dan akan menerima tanggung jawab yang diberikan, dan akan mengerjakan sesuai dengan kualitas diri saya, dan saya juga tetap mau belajar. Pokoknya aku selalu mau memotivasi diri aku untuk hal-hal yang baik. Kayak banyak sekali orang yang di dalam itu tuh orang-orang pintar, orang-orang yang benar-benar kayak apa ya, nggak menunjukkan keegoisannya gitu ibaratnya. Walaupun di bagian di tempat aku yang awalnya itu tuh banyak yang saling menjatuhkan, banyak yang saling cari muka dan lain sebagainya, tapi pada saat itu tidak bisa menjatuhkan diri aku, walaupun aku baru aja menjadi bagian dari mereka gitu kan. Nah terus gak lama kemudian itu aku udah berjalan dan waktu pulang udah pas banget. Akhirnya si ibu itu memutuskan untuk deal, dan aku mulai besok akan pindah ke ruangan baru. Pantesan tadi tuh si ibu itu udah bilang, kamu pasti bakalan nerima sih, dan ruangan kamu sekarang nanti akan digantikan oleh orang lain. Dan aku tuh nggak feeling ya, artinya kayak aku juga nggak tahu ternyata orang yang gantiin meja aku, orang yang gantiin tempat aku nanti adalah adik iparnya Bang Rifki. Dan itu aku ketahui ketika aku udah 1 bulan di tempat yang divisi yang baru gitu. Kantornya sama, gedungnya sama, cuman beda ruangan aja. Dan setelah itu tuh aku baru tahu ternyata yang gantiin posisi aku itu adalah adik iparnya Bang Rifki. Dan itu tuh makin seru sih ceritanya gitu kan. Nah terus sore itu tuh nanti aku bakal ceritain apa aja drama yang terjadi ketika aku udah kenalan sama adik iparnya Bang Rifki ini, yang ganteng juga tapi lebih gantengan Bang Rifki sih gitu. Terus pulang-pulang untuk merayakan apa yang hari ini terjadi, apa yang hari ini aku dapatkan, aku traktir lah si Bang Rifki ini dengan istri-istrinya. Maksudnya istrinya. Nah, aku bilang, Bang, nanti malam aku pengen ngajak abang sama istri abang untuk makan malam bareng sama aku. Makan malamnya di tempat mana? Aku yang nentuin atau abang yang mau nentuin, terserah. Yang penting nanti abang ngajak istri abang, dan aku nanti bakalan nentuin tempatnya deh, nggak apa-apa, biar nanti kita bareng aja berangkatnya. Terus abangnya kaget dong, dalam rangka apa dek? Kataku, ya nggak apa-apa, aku pengen silaturahmi aja. Aku pengen silaturahim sama keluarganya abang, karena abang kan udah kurang lebih 2 bulan menjadi partner aku. Alhamdulillah aku juga sekarang udah bekerja di tempat yang bagus, dan ya aku pengen silaturahim aja, pengen kenalan aja sama keluarga abang kayak gitu. Oh ya udah nggak apa-apa kalau gitu, nanti abang coba tanya sama istri abang ya, kalau misalkan mereka mau nanti kita kabarin lewat handphone kayak gitu. Nah udah tuh kan, pulang-pulang aku dianterin sama dia kan, capek banget waktu itu, capek banget pulang nyampe jam 5:30, dan aku tuh janjian sama dia tuh makan malamnya itu jam 8 malam, dan nggak usah jauh-jauh, deket kok di situ, deket. Jadi biar nggak terlalu jauh jalan, dan kita juga nanti pulangnya nggak terlalu larut malam, karena besok masih bekerja gitu seperti biasa. Terus aku nggak ngasih tahu kalau misalkan aku tuh diangkat dan di tempat yang lebih dari yang sebelumnya kayak gitu. Sekarang sih perusahaan aku itu kayaknya lebih berkembang sih, dan aku kan udah lama banget nggak main ke sana, dan aku tuh kerja di sana kurang lebih 1,5 tahun, sampai pada akhirnya aku pulang kampung karena bapakku meninggal waktu itu. Terus bapakku meninggal waktu itu, habis itu aku langsung balik lagi kerja, tapi di tempat yang berbeda, karena pada saat itu aku mengambil cutinya lebih banyak, dan itu tuh perusahaan tidak mengizinkan, tapi aku memaksakan diri, dan saat itu perusahaan untuk memutuskan hubungan kerja kayak gitu. Walaupun aku rasa itu adalah hal yang sepihak, tapi menurut aku ya pengalaman di sana adalah pengalaman yang sangat berharga. Terus kita lanjut lagi. Malam itu aku tungguin teleponnya dia tuh sampai maghrib. Terus selesai sholat maghrib, aku kan nonton handphone dulu kan, nonton TV dulu.
Terus gak lama kemudian handphone aku bunyi dan mereka ternyata setuju untuk ikut sama aku untuk makan malam. Makan malamnya di tempat yang sederhana aja sih, kayak di saung kayak gitu, di pinggiran kota Jakarta. Dan aku yang nyari tempatnya karena waktu itu aku pernah diajak makan di situ sama teman aku. Jadi rekomen deh buat makan bareng gitulah sama keluarga ataupun sama pasangan kayak gitu. Dan aku berharap sih nanti Bang Rifki sama aku makan di situ berdua. Ada niat terselubung sih sebenarnya gitu. Terus sampailah pada saat aku dijemput. Terus dia pakai mobil. Di situ tuh ada istrinya, ada anaknya, dan ada aku di dalam mobil. Terus canggung dong, canggung banget. Kan kalian tahu ya, aku sama Bang Rifki juga baru kenal. Apalagi sama istrinya. Dan di situ sama-sama introvert semua tiga-tiganya. Kalau aku sama Bang Rifki doang kayak bisalah bercanda-bercanda dikit gitu. Tapi kalau udah ada istrinya, aku udah canggung, Aku juga udah nggak bisa yang kayak bebas bercandain Bang Rifki gitu kan. Terus tahu nggak kalian? Kita ngomongin apa? Kayak ini kita makan di mana, Dek? Nanti arahnya mapsnya yang saya kirim tadi ya, Bang. Pokoknya kayak lurus banget. Terus aku udah kenalan sih sebenarnya sama istrinya ini sebelum aku naik mobil. Halo, saya Ade. Terus halo, saya istrinya Bang Rifki kayak gitu kan. Dan ternyata kayaknya istrinya itu masih muda sih, masih muda kayak umur 22-an gitu. Dia udah punya anak kan. Terus Bang Rifki itu juga sebenarnya orang kaya, tapi orang kaya yang namanya tuh kayak memalsukan identitas gitu loh. Dan tuh dia bener-bener kayak berjuang dari nol lagi gitu loh. Dia nggak mau kayak memakai kekayaan orang tuanya, kecuali mobil ini adalah mobil yang didapetin sebelum dia menikah gitu loh. Tapi berkat bantuan orang tuanya juga sebenarnya. Itu tuh mau udah aku ketahui ketika aku udah lama kenal sama dia. Ihi. Nah terus sampailah di tempat makan kan. Tempat makan, aku yang mesenin makan, mereka nungguin makanannya datang. Terus aku udah pesenin semuanya, makanan per paket. Dan pokoknya makanan-makanan semua yang dipesan udah aku pesenin, tinggal kita tunggu. Itu kurang lebih 25 menit kita nunggu makanan. Terus aku ngobrol-ngobrol tuh, karena mereka berdua tuh diem-diem aja. Aku ngobrol dong sama anaknya, ini siapa namanya, kayak gitu kan. Ih kamu lucu banget sih, siapa namanya, udah sekolah belum, kayak gitu kan. Terus ibunya tiba-tiba jawab, halo, itu tuh ditanya sama om tuh namanya siapa. Ternyata namanya Raden. Nah anaknya cowok, anaknya ganteng banget. Karena aku lihat istrinya juga cantik banget, mulus, kulitnya putih, terus putih-putih banget sih enggak, kayak bersih aja gitu. Terus adik Raden ini ternyata mirip emaknya, tapi ada sedikit campuran bapaknya, karena mereka bikinnya berdua. Coba kalau bertiga sama aku kan jadinya beda. Terus nah terus aku ngobrol-ngobrol kayak gitu. Bang Rifki itu selama kita berinteraksi, dia nggak pernah megang handphone. Jadi handphonenya tuh ditaruh di meja. Istrinya juga nggak main handphone. Kita benar-benar kayak talking lah ceritanya. Kita ngobrol-ngobrol sampai pada akhirnya kayak benar-benar kayak kita menikmati malam itu. Makin lama makin hangat dong perbincangan kita. Sampai pada akhirnya ternyata aku satu daerah sama istrinya. Tapi dia udah lama gede di Jakarta gitu kan. Tapi dia tuh berasal dari daerah yang sama aku. Aku coba-coba dikit pakai bahasa daerah aku. Dia sebenarnya bisa tektok sama aku gitu kan. Seru dong. Abang Rifki pun juga senang ketika dua istrinya ini, oh my god, dua istrinya ini baik-baik aja gitu kan, akur gitu kan. Aduh, kenalin aku istri kedua dari Bang Rifki. Aduh, bakalan dijambak aku sama istri yang pertama ini. Tapi ya udahlah, saat itu aku benar-benar jaga sikap aku banget. Aku nggak mau bikin dia ilfeel. Dan ya malam itu sangat menyenangkan. Kita berbincang-bincang tentang masa depan kita. Terus bagaimana cara merebut Bang Rifki dari dia. Nggak dong, itu nggak akan terjadi. Tapi akan terjadi di belakangnya gitu. Terus bahaya emang ya. Makanya aduh, kenapa sih aku dulu tuh sebinal ini gitu. Nah terus selesai itu kita kan pulang nih. Aku dianterin pulang.
Terus habis itu dia pulang juga ke rumahnya dia gitu kan. Dan aku juga ngasih kado buat Ade Raden, karena Ade Raden waktu itu kayak lucu banget gitu loh, gemes banget. Jadi tuh di situ ada tempat-tempat yang buat beli-beli jajanan dan lain sebagainya. Pokoknya aku beliin bingkisan buat Raden, dan itu tuh aku khususan untuk Raden gitu loh. Kalau untuk bapaknya nanti aja ketika dia udah nyervis aku, baru deh aku kasih gitu kan. Terus nah terus dari situ tuh aku langsung pulang, kan istirahat ya, capek banget. Terus tiba-tiba ada notif dari handphone kerjaan aku, dari bang Rifki, bilang makasih pakai voice note. Aduh gimana nggak meleyot itu hati. Aduh, hati, pikiran, semua badan menggeliat gitu loh kan, mendengarkan suaranya dia yang sangat berat itu. Dan dia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya tentang apa yang terjadi malam itu. Pokoknya, oh my god, aku bakalan bisa ngasih lebih dari ini kalau kamu bisa nurutin aku. Enggak dong. Aku bilang kayak, iya sama-sama, doain aja semoga rezeki kita semua berlancar, kita semua bisa sehat-sehat terus, biar kita bisa selalu partneran, kataku gitu. Jangan bosan-bosan untuk antar jemput aku. Emang sengaja sih, sebenarnya dulu tuh aku pernah ditawarin sama dia juga kan, gimana kalau misalkan kamu si abang ini tuh nawarin aku untuk beli motornya dia gitu, motor yang dia dipakai sekarang nih, karena dia mau pakai mobil aja gitu nge-grabnya. Oh my god. Terus aku bilang enggak, aku nggak mau pakai motor, soalnya kayak gimana ya, macet banget di Jakarta. Aku nggak mau bawa motor macet-macetan kayak gitu. Mending aku nebeng sama orang, atau nggak aku pakai Gojek atau pakai kendaraan umum yang aduh aku nggak mau capek gitu kan. Terus kata dia ya udah nggak apa-apa, lagian juga ya nggak apa-apa sih. Nah terus sebenarnya dia tuh punya kerjaan juga, punya bisnis juga. Cuma pada saat itu aku belum tahu bisnisnya dia itu apa. Dan dia tuh selalu rapi tahu, dia selalu rapi kayak bisnismen, tapi dia nggak mau ngasih tahu bisnis apa gitu. Kayak lebih tepatnya dia tuh nggak mau menyombongkan apa yang dia punya, kayak gitulah ceritanya. Dan istrinya juga punya perhiasan banyak lah ceritanya. Terus anaknya juga rapi, rumahnya juga kayaknya bagus ya. Aku belum pernah deh kayaknya diajak main ke rumahnya dia waktu itu, karena kita kayak waktu itu pernah pengen diajak main tuh ke rumahnya dia, tapi nggak jadi gitu kan. Jadi ya udah, aku selalu nunggu waktu itu kapan gitu kan. Terus besok pagi aku dijemput sama dia, terus berangkat kerja seperti biasa sama dia. Terus pas mau berangkat itu tuh pas mau udah nyampe di kantor tuh, tiba-tiba dia tuh ngomong kayak gini sama aku, nggak lama lagi nanti ada ipar abang akan bergabung di kantor ini. Aku mikir kayak, hah? Dia nggak jadi keterima di tempat yang lain, atau dia nggak jadi interview di tempat lain? Kata dia, kemarin ada ipar abang bilang kalau kantor ini yang pertama kali manggil dia untuk tanda tangan kerja gitu ibaratnya. Jadi ya udahlah, yang pertama ini aja dulu, karena dia udah bosan juga lama-lama nganggur gitu, kata dia. Ya udah, kayaknya sih mulai minggu depan dah mulai kerjaan di sini. Aku langsung was-was dong, aduh gimana nih gitu kan.